Shalom Bapak Ibu sekalian. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan ya, baik. Ada yang tidak baik-baik? Gak apa-apa kalau tidak baik ya. Tidak selamanya perjalanan hidup baik-baik ya. Tapi di dalam Tuhan mesti kita melihat ada penyertaan Tuhan ya. Bapak Ibu sekalian, ini pertama kali saya ke GKI Mangga Besar. Jadi mesti kenalan dulu ya. Nama saya di akta lahir, di ijazah tuh sebenarnya Agus Gunawan. Tapi ada Andinya itu nggak ada di akta lahir, saudara. Jadi dulu katanya nih ceritanya Bapak Ibu sekalian, saya suka sakit-sakitan. Jadi karena papa mama masih belum Kristen, barangkali dia lihat sionya apa Ciong katanya ya. Jadi nggak boleh dipanggil Agus, jadi carilah nama yang lain, dipanggil Andi. Jadi kalau orang Bandung kenalnya Andi Agus Gunawan. Ya, ada orang Bandung. Teman remaja saya, Ibu Rita tuh di belakang ya. Hari ini ada bersama-sama di sini. Nah, saya dari GKI Kebonjati, Bandung. Tapi saya menjadi pendeta tugas khusus Bapak Ibu sekalian di BPK Penabur. Jadi saya berkantor di Tanjung Duren. Jadi bolak-balik Bandung Jakarta. Hari ini berkesempatan masih di Jakarta, nanti siang pulang dulu ke Bandung. Besok-besok muter-muter lagi saudara ke BPK Penabur Cirebon, Jatibarang, dan Indramayu. Saya sudah berkeluarga, istri saya harus satu ya. Anak saya 2, satu di SMPK BPK Penabur Taman Holis Bandung. Jadi keluarga masih di Bandung. Yang laki-laki kelas 1, kelas 7 ya sekarang sebutnya. Dan satu lagi perempuan kelas 2 SD di Penabur juga di Taman Holis di Bandung. Ini perkenalannya saudara, salam dari Jemaat GKI Kebonjati ya. Nah saudara, hari ini saya mau mengajak kita untuk sebelum membahas firman Tuhan hari ini, mau ngajak nyanyi saudara ya. Suka nyanyi nggak Bapak Ibu? Suka ya, kalau suka nyanyi puji Tuhan, kalau enggak saya sendiri yang nyanyi saudara ya. Ini sudah nyala belum ya? Oke. Ini lagunya saudara nggak tahu kenal, nggak tahu enggak, tapi saya senang waktu nyiapin bahan ini, saya putar YouTube tiba-tiba muncul lagu ini, jadi didengar-dengar bagus juga ya, dari Herlin Perena ya. Kita coba ya. Ya, perhatikan kata-kata dari lagu ini saudara ya. Sangat indah. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalan. Jalan Tuhan bukan jalanku. Ku tak bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depan. Pada Tuhan masa depanku. Pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Bait kedua, jalan Tuhan. Jalan Tuhan bukan jalanku. Ku tak bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku. Pada Tuhan masa depanku. Pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Bait ketiga, hari esok.
hari esok tiada ku takut, namun tetap langkahku maju. Ku yakin Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. So, lagu ini sangat indah menurut saya ya. Tapi dalam perjalanan hidup kita yang penuh dengan misteri ini, saudara, tidak mudah kadang-kadang untuk bisa meletakkan seluruh pengharapan kita kepada Tuhan. Sebab bagi kita jalan Tuhan itu kadang-kadang nggak sama, saudara. Betul nggak sih? Hari ini saudara berdoa, pengennya kan cepat dijawab, betul ya? Kalau nggak dijawab, Tuhan mau apa sih? Lama amat. Mesti berapa lama saya berdoa? Maka itu saudara, memang ada satu teolog bernama Rudolf Otto mengatakan bahwa perjalanan kita itu misterium. Mysterium fascinans et tremendum. Jadi misterium, perjalanan hidup itu misteri. Habis ini kita mau ketemu apa, kita akan mengalami apa, kita nggak tahu. Mungkin kita berencana, hari ini saya mau makan, habis ini di sini apa, kue tiaw, saudara gitu ya. Habis makan kue tiaw, saya mau ngapain. Kita bisa berencana, saudara. Tetapi kadang-kadang ada sisi perjalanan dalam hidup itu penuh dengan yang namanya misterium. Maka dalam perjalanan misteri itu, Rudolf Otto mengatakan nggak dijalani sendiri. Dalam iman kita percaya bahwa perjalanan hidup itu dijalani bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan itu selalu membawa kita menuju masa depan. Dalam perjalanan itu harusnya, saudara, kita mengalami yang namanya fascinans et tremendum. Apa itu fascinans tremendum? Mungkin diterjemahkan sebagai mestinya berkali-kali kita dibuat takjub, tergetar, terpesona. Kok bisa ya saya bisa bertahan di tengah pergumulan hidup yang nggak mudah? Kok bisa saya menjalani perjalanan ini meskipun rancangannya lain? Tapi kok ujungnya selalu Tuhan membuat saya takjub, tergetar, terpesona. Tapi ya namanya manusia, saudara ya. Di dalam berserah itu kan masih resah kadang-kadang ya. Karena belum menemukan jalan itu. Maka itu saudara, pertanyaannya adalah hari ini apabila ada orang khawatir, resah, mungkin karena pergumulan hidupnya dan mempertanyakan tentang kehadiran Tuhan dalam hidupnya, bisa nggak orang seperti ini disebut sebagai orang beriman? Kalau saudara berserah, tapi masih resah, saudara, apakah saudara sudah beriman atau belum? Dan ini saya mau katakan paradoks, saudara, dalam hidup kita. Di tengah kita berserah, kita tahu apa yang Tuhan berikan kepada saya baik, meskipun keadaan saya tidak baik-baik, tapi saya belajar mempercayakan itu. Tapi sebagai manusia, tetap aja yang namanya resah itu hadir nggak? Hadir. Maka kadang-kadang ada kelompok yang mengatakan kalau sudah berserah tapi masih resah, itu tandanya kurang iman. Tapi menurut saya enggak begitu, saudara. Itu sebuah perjalanan yang memang bagian dari iman kita. Kita percaya, tapi memang kita selalu sebagai manusia masih rapuh, selalu berada dalam keresahan itu. Maka itu saudara, dalam hidup, seringkali kita berpikir, kenapa ya yang saya pikirkan tidak sama dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan? Kenapa jalan Tuhan itu begitu jauh, begitu lama? Kenapa nggak cepat? Dan selalu di dalam perjalanan itu ada jalan-jalan cepat yang kadang-kadang membuat kita ragu, ini jalan Tuhan atau bukan. Bahkan kadang-kadang mesti istilahnya menggadaikan iman kita, saudara. Jalan itu. Maka itu saudara, memang dalam pergumulan itu seringkali kita juga berpikir, berusaha untuk percaya, berusaha untuk bisa menerima jawaban yang diberikan Tuhan.
Meskipun jawaban itu sudah diberikan, tapi juga saya masih ragu dengan jawaban itu. Apakah ini jalan yang pas? Soalnya jalannya berliku. Lalu seringkali kita bertanya, apakah Allah selalu melakukan tes ketabahan supaya saya semakin kuat? Dan tidak jarang, saudara, pada ujungnya kita mengatakan, benar nggak sih Tuhan peduli? Benar nggak sih Tuhan mengerti apa yang menjadi kebingungan saya? Dan kalau tampaknya jalan itu tetap berkabut, nggak kelihatan, maka seringkali kita memilih jalan-jalan yang mudah bagi kita. Dan ketika kita meminta dan jawaban itu nggak ada, saudara, dan itu muncul juga dalam perasaan diri kita. Perasaan-perasaan ini biasanya muncul, kecewa. Udah ikut Tuhan lama kok begini. Kadang-kadang kita khawatir. Haruskah saya tetap bergantung kepada Tuhan? Lalu muncul keraguan. Overthinking, saudara. Marah kadang-kadang. Tidak jarang juga mencari jalan pintas. Bahkan ada juga yang meninggalkan Tuhan. Saya sedang pastoral dengan satu anak muda kami yang pada waktu masa pandemi itu dia ikut satu usaha jual obat-obat kesehatan gitu. Dan pada saat itu laku keras, saudara, bisa dapat puluhan juta. Sering kesaksian, saudara. Tapi setelah pandemi lewat, mungkin udah banyak yang jualan obat-obat begitu ya. Sehingga usahanya turun, saudara. Dari puluhan cuman dapat 1,5 per bulan. Ya. Lalu dia mulai merasa ditinggalkan Tuhan. Dan sekarang juga mulai meninggalkan Tuhan. Dengan dalam pastoral, buat apa ikut Tuhan kalau saya dibuat begini gitu kan. Yang buat begini apa Tuhan, saya tanya gitu. Tapi itulah, saudara, di dalam perjalanan hidup itu bisa jadi kita meninggalkan Tuhan. Maka tadi saya tanyakan, bolehkah kita sebagai pengikut Tuhan merasa resah atau merasa bingung meskipun sudah berserah? Saya rasa boleh, saudara. Tapi yang nggak boleh adalah yang tadi, kecewa, marah, overthinking, meninggalkan Tuhan. Justru yang mesti kita lakukan adalah terus bersandar, membuka dialog dengan Tuhan. So, dalam hidup memang iman itu menurut Mike Yaconelli dalam bukunya Messi Spirituality, iman itu seperti orang naik roller coaster, saudara. Kadang-kadang ada di atas. Kalau kita dapat berkat, kayaknya kita muji Tuhan ya, saudara ya. Tapi kalau lagi di bawah, di mana Tuhan? Tuhan, kok saya ditinggalkan? Ya. Maka itu, saudara, kalau membaca satu puisi, ada satu puisi dari seorang biarawan bernama Thomas Merton. Dia berpikir di dalam kesendiriannya, saudara, dia menuliskan begini, saudara. Kita coba lihat, saudara. Allahku, Tuhanku, aku tidak tahu kemana aku pergi. Aku tidak melihat jalan di depanku. Misteri, saudara. Aku nggak mengerti dengan pasti kemana jalan itu akan berujung. Ujungnya di mana, Tuhan? Dalam pergumulan hidup yang kita jalani. Tidak juga aku sungguh mengenal diriku sendiri, dan kenyataan bahwa aku berpikir aku tengah mengikuti kehendak-Mu tidaklah berarti bahwa aku benar-benar melakukannya. Jadi ada keraguan tampaknya, saudara, dalam tulisannya, puisinya seorang biarawan ini. Namun aku percaya bahwa hasrat untuk menyenangkan-Mu benarlah demikian. Dia berusaha untuk tetap terkonek dengan Tuhan. Dan aku berharap aku memiliki hasrat itu dalam segala hal yang aku lakukan. Dalam setiap keputusan yang diambil, dalam setiap apa yang mau dia lakukan, dia berusaha untuk tetap itu terkoneksi dengan Tuhan. Bahwa aku berharap bahwa tidak akan pernah melakukan apapun terlepas dari hasrat itu, artinya meninggalkan Tuhan. Dan aku tahu bahwa jika aku melakukannya, dalam imannya itu, Engkau akan menuntunku melewati jalan yang benar. Bukan jalan pintas, jalan yang salah yang diambil, bahkan meninggalkan Tuhan. Sekalipun ketika menjalaninya dikatakan aku mungkin tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Misterium, saudara. Dan dalam puisinya dia mengatakan, oleh karena itu aku akan selalu mempercayaimu. Sekalipun aku mungkin tampak terhilang dan berada di dalam bayang-bayang kematian. Meskipun mungkin dalam pikirannya ujungnya tuh nggak terjawab, barangkali cuman kematian yang bisa menyelesaikan semuanya gitu ya.
Tapi aku tidak takut. Sebab Dikau senantiasa besertaku. Dan Dikau tidak akan pernah meninggalkanku menghadapi bahaya-bahaya yang mengancamku sendirian. Saudara, kalau kita membaca tulisannya Thomas Merton ini, tentu saudara akan melihat dua sisi. Berserah, tapi sekaligus dia juga resah. Tapi di situ kita melihat ketika dia berserah sekaligus resah, Thomas Merton nggak mau menyerah. Dia terus membuka dialog dengan Tuhan. Dia mau bahwa setiap keputusan yang diambil itu sesuai dengan jalan Tuhan. Sebab dia tahu, meskipun ujungnya bagi dia adalah kematian, tapi dia berusaha melihat di mata Tuhan itu bukan kematian, tapi kemuliaan. Maka memang dalam hidup saudara seringkali kita berada dalam situasi ini. Hari ini bacaan kita juga saudara bicara tentang iman dan pengharapan itu sesuatu yang memang tidak mudah dipahami. Misalnya kita baca dari Kejadian 15 tadi saudara. Ini juga mengisahkan paradok yang sama dalam diri Abram. Ketika dipanggil Tuhan, dijanjikan akan diberikan keturunan yang banyak. Dipanggilnya dalam usia 75 tahun saudara. Dan dia harus menanti janji itu 25 tahun sebelum punya anak. Bahkan janji itu diberikan ketika segalanya sudah tidak mungkin. Sarah dalam kondisi sudah menopause, sudah tidak bisa lagi punya anak. Maka itu dalam perjalanan menanti itu, Abraham melihat bahwa apa yang dijanjikan Tuhan itu kayak mustahil. Maka itu dia berseru kepada Tuhan, Tuhan, gimana saya nih kalau udah saya mati, yang dapat warisan dari ini kan bukan anak saya, tapi Eliezer, yang adalah hambanya. Sebab engkau tidak mengaruniakan saya anak. Abraham ambil jalan pintas. Ya udahlah, saya kasih ini semua siap-siap ke Eliezer. Tapi Tuhan di situ, saudara mengatakan Abraham diminta untuk percaya. Sebab Allah akan memberikan keturunan. Suruh lihat bintang di langit begitu banyak. Itulah keturunanmu. Negeri itu akan diberikan kepadamu. Gimana caranya kan nggak tahu Abraham. Maka itu tidak mudah memang menyelami apa yang Allah mau. Dengan apa yang saya mau lebih mudah dipahami. Maka itu perjalanan paradoks, saudara, menanti janji Tuhan ditempuh 25 tahun dalam situasi yang mustahil. Mungkin saudara dan saya sedang dalam situasi perjalanan Abram ini. Tuhan mau apa dengan saya? Dengan segala pergumulan yang saya sedang hadapi saat ini. Saya nggak bisa lihat ujungnya Tuhan. Tapi Tuhan sudah lihat ujungnya, saudara. Dan Tuhan meyakinkan Abram bahwa yang mustahil itu dapat terwujud meskipun tidak sesuai dengan pemikiran kita. Maka kekuatannya adalah di situ diminta untuk percaya pada pengharapan yang Tuhan sampaikan dan Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Abraham memilih untuk percaya. Tidak mudah sudah percaya. Ada satu kisah yang cukup menarik, saudara, ketika ada pendaki naik gunung seorang diri, tapi karena kabut banyak, lalu dia terjatuh, terpleset. Dan dalam kondisi gelap, kabut itu nggak bisa lihat apa-apa, untung karabiner skrunya nyangkut sehingga dia tergantung. Lalu dia berteriak minta tolong, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, katanya. Dan dari sana ada suara, saudara, saya akan menolongmu. Puji Tuhan kan. Saudara senang ya kalau ada lagi doa, tiba-tiba ada suara Tuhan, saya akan menolongmu. Ambil pisaumu, katanya. Lalu potong talinya. Lalu dia bingung, saudara. Ini Tuhan yang benar atau Tuhan yang lain ya? Maka dia berteriak, ada Tuhan yang lain nggak? Yang nggak nyuruh potong tali, saudara. Jadi dia nggak potong tali, dalam kondisi lemas, akhirnya ditemukan, dia tergantung 60 cm dari tanah, saudara. Kalau potong tali kan, cek gitu kan, nggak akan apa-apa. Memang kita nggak tahu, saudara. Tapi kan Allah tahu. Nah, untuk bisa ada dalam situasi di mana Allah tahu, dan saya berusaha untuk tahu apa yang Allah tahu, mau, itu nggak mudah, saudara. Maka itu, saudara, hari ini kita belajar juga dari Paulus. Saudara, melayani itu enak nggak sih, Bapak Ibu? Melayani itu katanya tidak enak, betul nggak? Setuju melayani tidak enak? Angguk-angguk ya.
Tapi mengapa masih melayani, saudara? Ini menarik, saudara ya. Melayani itu tidak mudah, saudara. Kalau saudara lihat, tadi ada tulisan Paulus untuk mengingatkan orang tetap berada di jalan pelayanan yang tidak mudah, saudara. Jemaat Filipi diminta untuk berada dalam situasi yang tetap berada di situasi yang mempertahankan iman. Nah, saudara kalau baca 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 33, ini isinya adalah kalau disebut pelayan, Paulus mengatakan aku kayak orang gila. Kapal karam disiksa, itu 10 pasal isinya, saudara, penderitaan Paulus. Dipukul 8 kali, terkatung-katung di laut, bahaya kelaparan. Artinya kalau untuk memilih jalan lain, keluar dari situ, harusnya bisa diambil oleh Paulus. Tapi anehnya, saudara, dalam beberapa ayat di Filipi, kalau saudara baca Filipi itu kayak, saya katakan, pergumulan Paulus secara manusia, secara daging, tapi dia berusaha untuk nurut apa yang Tuhan mau, menurut roh, tuntunan roh itu. Dia mengatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal ini memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bahkan surat Filipi ini, saudara, ditulis juga dalam penjara. Dan Paulus mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Berkali-kali Paulus mengatakan di dalam Tuhan, en kurios. Maka itu, saudara, kalau dikatakan, oh kita capek nih, Tuhan pelayanan itu nggak mudah dan sebagainya, saudara mesti berkaca ke Paulus, saudara. Kalau saya baca Paulus di Filipi pertama itu, dia mengatakan begini, di kepalanya itu kayak didesak dua pihak, saudara. Di satu sisi, dia pengen kembali kepada Kristus. Artinya mati aja deh. Kenapa? Kalau mati kan, dia bilang ke Timotius, aku telah mengakhiri pertandingan baik. Sekarang setelah tersedia mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan kepadaku. Pengennya di sini nih. Tapi ini di penjara nggak mati-mati, saudara. Maka dia mengatakan, kalau aku masih hidup, maka tahulah aku sekarang bahwa hidup itu memberi buah. Jadi dalam kesulitan apapun, Paulus mesti berkarya bagi Tuhan memberi buah. Maka tulisan-tulisan dalam penjara ini banyak, saudara. Dan Paulus mengatakan di situ, mana yang aku harus pilih, aku tidak tahu. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dalam titik tertentu Paulus nggak tahu akhir hidupnya gimana, misterium, saudara. Bahkan dia punya sakit pun dia minta sama Tuhan dicabut, duri dalam dagingnya nggak dicabut. Malah dia berefleksi bahwa cukuplah kasih setiaku padamu, justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Maka doanya Paulus ini dalam misal 2 Korintus, sebab terlebih suka aku bermegah atas anku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang, rela dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan, dalam kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara, nggak ada yang mau doa seperti ini. Dan Paulus mengingatkan dalam bacaan tadi, saudara, di dalam bacaan Filipi tadi, kepada jemaat, pilihlah jalan kebenaran itu. Sebab kalau engkau menyimpang dari jalan itu, hati-hati, ada konsekuensi dari itu. Meskipun jalan ini jalan penderitaan, dan sepertinya engkau tidak menemukan jalan keluar, tapi karena engkau menderita karena Kristus itulah jalan kemuliaan. Maka yang mesti kita cari bukan sekedar jalan keluar, tapi jalan kemuliaan itu, saudara. Dan Paulus mengingatkan Timotius, kuasai dirimu, sabar menderita, lakukan pekerjaan pemberitaan Injil, tunaikan tugas pelayanan. Pilih jalan itu. Karena Timotius masih muda. Barangkali kelihatannya Timotius berkali-kali ingin mundur, karena begitu sulitnya perjalanan melayani itu. Tapi berkali-kali Paulus mengingatkan Timotius, kuasai dirimu, sabar menderita, lakukan tugas pemberitaan Injil, tunaikan tugas pelayanan. Makanya di Minggu Prapaskah ini, saudara, kita diingatkan bahwa jalan Kristus adalah jalan penderitaan juga. Tapi ujungnya adalah jalan menuju keselamatan dan kemuliaan. Maka itu ketika orang Farisi mengatakan, pergilah, Herodes akan membunuhmu. Entah simpatik kepada Yesus, tapi entah juga mau ngusir Yesus, saudara, antara dua. Tapi Yesus tahu itu bukan jalan yang harus dia hindari. Dia tetap harus datang ke situ untuk memberitakan Injil. Dan Yesus mengatakan, kalau belum saatnya nggak akan terjadi. Dia belajar untuk taat kepada perjalanan yang di mana Bapa mengutusnya.
Nanti sudah di Taman Getsemani itu lebih dahsyat lagi. Ketika dia berdoa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku yang jadi, kehendak Bapa yang jadi. Mau menggambarkan apa? Secara manusia, jalan salib itu, jalan hukuman dosa itu mengerikan, saudara. Kalau boleh cawan ini lalu, tapi bukan kehendakku yang jadi. Jalan pintasnya tinggalkan perjalanan salib itu, saudara. Dan mungkin Yesus jadi Mesias politik yang akan diagung-agungkan. Tapi dia memilih jalan salib itu adalah jalan keselamatan, jalan kemuliaan yang sesuai dengan kehendak Bapa. Maka itu saudara, memang kita diajak hari ini untuk bagaimana kita belajar terus percaya bahwa perjalanan misteri kehidupan bersama Yesus itu memang tidak mudah, tapi saudara coba jalani. Saya yakin dan percaya kita akan mengalami rasa takjub, tergetar, dan terpesona. Dan itu saudara, kalau dalam tiga pilar iman spiritualitas Kristen, ini bicara soal pengharapan. Iman, pengharapan, dan kasih. Tiga-tiganya mesti hadir dalam hidup kita. Tapi saya tertarik dengan apa yang disebut dengan pengharapan itu menurut seorang teolog namanya Jürgen Moltmann. Saudara, dia mengatakan dalam bukunya Theology of Hope bahwa pengharapan justru adalah esensial dalam kehidupan iman. Seluruh kehidupan iman umat ditentukan oleh sejauh mana mereka hidup dalam pengharapan kepada Allah yang berada di depan. Jadi Allah sudah di depan, saudara. Dan Allah yang di depan itu sekarang di sini menarik kita ke masa depan. Dalam perjalanan itu akan dibuat takjub, tergetar, dan terpesona. Kita nggak tahu ujungnya, tapi Allah tahu ujungnya. Seperti Israel yang dibawa ke tanah perjanjian, nggak tahu, saudara, di mana tanah perjanjian. Kalau tahu nggak akan muter-muter. Tapi karena nggak tahu, Tuhan menarik mereka ke sana. Sambil membentuk mereka, sambil terus mengajar mereka untuk menjadi bangsa yang benar-benar taat kepada Allah. Tapi ya itu, saudara, kalau ada masalah kita ngeluh, kita marah. Saya pernah mengalami, saudara, dalam hidup saya, ini foto dengan murid les pertama saya, saudara. Namanya Samuel. Dulu kelas 3 SD, sekarang ini udah terakhir dia udah menikah 2019, saudara ya. Jadi waktu saya lulus dari SMA, papi saya itu jalannya salah, saudara ya, main judi, bahkan ada will, sehingga di SMA itu saya mungkin boleh dikatakan mengalami stres cukup berat sebenarnya. Kalau nggak ada gereja tempat saya untuk melayani, barangkali sudah pusing. Kenapa? Karena setiap kali pertengkaran di rumah terjadi. Lalu secara ekonomi kami jatuh. Sehingga untuk kuliah aja nggak punya Pak orang tua saya biaya untuk kuliah. Sehingga saya mesti datang ke encek-encek saya, ke AP-AP saya untuk mereka kasih sejuta, 500 kumpulin untuk bisa biar kuliah. Waktu itu saya pertama kali kuliah di psikologi, saudara. Di situ juga saya ngeluh sama Tuhan. Tuhan kenapa ya? Tuhan nggak adil. Teman-teman saya yang di penabur tuh punya mobil, punya rumah gede. Saya harus ada di rumah kecil. Nggak punya apa-apa, untuk kuliah aja susah. Tapi Pendeta Peter Ten, dulu saya di GKI Pasir Koja, mengatakan, tenang, Tuhan punya rencana. Rencana apa Tuhan? Gitu kan? Karena situasinya kan nggak bisa saya lihat, saudara. Lalu Pak Peter bilang, berdoa aja. Lalu saya doa, Tuhan kalau boleh nggak usah nyusahin orang tua, saya punya uang sendiri, saya bilang. Baru 3 hari doa dikasih jawaban, saudara. Sama mantan guru BK saya, disuruh ngelesin anak kelas 3 SD. Samuel ini, saudara. 700.000 tahun 96, saudara. Lumayan, setengahnya saya bisa beli cicil motor merek Cina, saudara ya. Loncini waktu itu. Jadi saya punya motor, 700.000 per bulan. Senin sampai Jumat ngelesinnya 1 jam. Saya berharap murid saya 10, supaya 7 juta, saudara. Tapi Tuhan nggak kasih murid lain. Kenapa? Karena Samuel ini mesti lesnya 3 jam, tapi bayarannya nggak naik, saudara. Kenapa? Karena murid pertama ini tunarungu. Nggak bisa dengar, saudara, tapi sekolah ini sekolah normal. Jadi ngomong kalau dialog mesti pakai bahasa bibir. Samuel, kita akan, udah gitu, masih nggak ngerti, mesti tulis tangan, lama 3 jam, saudara. 4 bulan saya ngelesin, saya nyerah. Saya bolos seminggu. Sampai dicari ke rumah lewat telepon, ibu saya yang marah. Kenapa kamu nggak ngelesin Samuel? Susah, Mi, tunarungu. Tapi kan kamu udah dibayar di awal, kata mami saya. Nggak boleh begitu. Kalau nggak sanggup, berhenti. Jangan nyusahin orang. Katanya itu berkat Tuhan. Jadi saya pernah kesaksian. Mi, Tuhan itu baik ya. 3 hari berdoa, Tuhan kasih berkat. Katanya itu berkat Tuhan. Ya, saya marah di situ. Ya kalau berkat Tuhan, jangan tunarungu. Yang normal, 10 orang.
7 juta, saya bilang gitu kan. Tapi mami saya ngajarin untuk, mami saya udah Kristen waktu itu ya, udah penatua juga. Dia mengatakan, enggak, jangan nyusahin orang, berhenti. Uangnya udah dipakai cicil motor, 300.000. Mami saya waktu itu jual ayam goreng pakai gerobak, saudara. Sebelum punya restoran, dia kumpulin uang hasil jual ayam goreng, dikasih 300.000 kembalikan. Ya udah, saya mau berhenti. Tapi Samuelnya peluk saya nangis, saudara, nggak mau berhenti. Jangan berhenti katanya. Bawa surat, Agus, aku tidak nakal, aku rajin belajar, aku tidak main-main, Agus tidak boleh berhenti. Dan saya bilang, mamanya tanya, mau berhenti ya Pak? Enggak, saya bilang, saya mau ngelesin. Dan saya nggak damai sejahtera, saya bilang mau berhenti ke mamanya. Nah mamanya kasih bilang gini, Pak sebenarnya ada cara mudah buat ngajarin Samuel. Loh, udah 4 bulan bilang cara mudah. Kenapa nggak dari awal? Tapi bapaknya mesti belajar katanya. Belajar apa, Bu? Saya dikasih buku judulnya Joy of Signing, saudara. Ternyata itu adalah bahasa isyarat American Sign Language. Jadi saya belajar A, B, C, D, E gitu ya. Dan Samuel ngajarin saya. Sampai akhirnya saya bisa, saudara. Dan lesinnya cepet. Jadi kayak main silat lesinnya. Satu kali dia ulang tahun. Lalu pamannya bilang, Pak Agus bisa ya bawain acara ulang tahun Samuel? Boleh, Bu. Saya kira yang datang anak SD kelas 3. Anak SD udah tadi siang. Dia undang semua tunarungu di Bandung, saudara. Yang Kristen untuk datang ke rumahnya. Entah tahu koneksi dari mana, saudara. Hari itu ada 40 orang, sekitar 40 orang tunarungu hadir semua. Dari yang kecil sampai yang besar. Dan saya mulai di situ, memimpin acara, saudara ya. Saudara, mari kita mulai acara kita, saya bilang ya. Hari ini Samuel berulang tahun, saya bilang. Semua liatin gitu ya. Kok bisa dia ya? Lalu kemudian saya ditanya, gerejanya di mana? GKI Pasir Koja, saya bilang. Boleh kami datang? Boleh. Hari itu saudara 20 orang datang ke Pasir Koja. Dan duduk di ujung sana, puji Tuhannya Pak Peter yang khotbah, saya terjemahin, saudara. Dan semua orang ngeliatin saya. Jadinya nggak liatin pendeta, saudara, karena ada orang yang terjemahin di depan. Dan dianggap mengganggu oleh majelis jemaat. Jadi saya diminta Pak Peter bikin sendiri di atas. Sudah kalau hari ini jalan-jalan ke GKI Pasir Koja, itu ada kebaktian tunarungu dengan yang hadir 60-80 orang. Dari berbagai kota kadang-kadang datang. Dimulai dari mana? Dari Samuel, saudara. Jadi saya berefleksi, jalannya saya nggak tahu, saya cuma minta uang sama Tuhan. Tapi Tuhan nggak kasih uang. Nggak sekedar kasih uang. Kasih perjumpaan dengan Samuel untuk saya belajar bahasanya. Sehingga ketika saya sudah siap, saya diberikan kesempatan untuk boleh melayani teman-teman tunarungu di GKI Pasir Koja. Maka itu saudara, ini misterium buat saya. Tapi misterium itu kalau boleh bilang membuat saya takjub, tergetar, terpesona. Ternyata kadang-kadang jalan saya nggak sama dengan jalan Tuhan. Jalan pintasnya apa? Waktu Samuel nangis, mestinya saya berhenti. Enggak, saya mau berhenti, saya mau cari murid 10, biar 7 juta. Tapi bukan jalan itu yang Tuhan mau. Kamu belajar dari Samuel. Sekarang Samuel udah menikah 2019 dengan istrinya tunarungu juga, dia jadi ketua komisi tunarungu hari ini di GKI Pasir Koja, saudara. Jadi kalau melihat ujungnya 96 sampai waktu itu kami punya jemaat tunarungu itu tahun 2000, saudara. Jadi 4 tahun. Saya nggak tahu Tuhan memperjumpakan saya dengan Samuel sampai kita ada jemaat tunarungu di GKI Pasir Koja. Nah maka itu saudara, adalah misterium perjalanan hidup yang tidak mudah. Kadang-kadang kita resah untuk melihat ujungnya. Dan kadang-kadang kita mengambil jalan pintas. Maka hari ini diingatkan kembali. Kadang-kadang memang itu jalan penderitaan. Tapi Tuhan juga menjalani itu. Dan itulah jalan kemuliaan. Jalan keselamatan buat kita. Maka jangan pertaruhkan saudara iman kita dengan hal-hal yang mudah yang membawa kita menjauh dari Tuhan. Kadang-kadang kita mesti bertahan di situasi itu untuk melihat bagaimana Tuhan membuat kita takjub, tergetar, dan terpesona. Saudara, lagunya dari seorang bernama Horatio G. Spafford, judulnya itu It Is Well With My Soul, saudara ya. Ini nggak jauh ya. Lagunya indah, saudara, tapi ini ditulis karena dia kehilangan 4 anaknya meninggal karena kecelakaan perahu. Saudara. 4 langsung hilang, tenggelam. Dan ketika dia melihat tempat anaknya tenggelam, lagu ini tercipta, saudara. Ya. Kendati hidupku tentram senang, tapi walau derita tiba-tiba datang, engkau mengajarku bersaksi tegas untuk tetap bersandar, kuat, beriman kepada Tuhan. Maka saya suka dengan apa yang dia tulis, saudara,
Dia mengatakan begini, kekristenan sesungguhnya bukan tentang jika engkau mengikut Yesus engkau akan memiliki hidup enak, bebas masalah di dunia ini. Lalu kemudian kita ambil jalan pintas. Tapi kekristenan sesungguhnya adalah tentang aku akan tetap berdiri untuk Yesus. Apapun permasalahan terjadi padaku di dunia ini. Untuk saya melihat ujungnya, itu jalan kemuliaan, jalan kebenaran. Tuhan memberkati kita. Amin.